Kembali bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah pada Jumat 17 Oktober 2025. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri sejak awal terus berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, salah satu di antaranya program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah Jumat 17 Oktober 2025. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri sejak awal berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu diantaranya program makan bergizi gratis atau MBG. Sampai saat ini Polri telah memiliki 672 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 2.352 orang, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 33.600 naker. Dari SPPG tersebut terdapat 159 SPPG yang telah beroperasional, 115 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 371 SPPG dalam tahap pembangunan dan 27 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. Kedepan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG. Pada kegiatan ini dilaksanakan juga peresmian 32 SPPG di wilayah Polda Jawa Tengah yang diproyeksikan mampu mengcover 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja. Kapolri berharap dari SPPG yang dibangun di Polda Jawa Tengah bisa memberikan manfaat kepada 400.000 orang dan memberikan lapangan kerja kepada 5.000 orang. Terkait SPPG, Kapolri menginstruksikan seluruh dapur yang dikelola Polri benar-benar memperhatikan seluruh SOP penyiapan makanan untuk para penerima manfaat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kami menghidupkan kembali fungsi Pamapta sehingga kita bisa memberikan pelayanan di bidang operasional, khususnya terkait dengan peristiwa-peristiwa, laporan-laporan yang harus segera ditindaklanjuti, maka kita minta untuk Pamapta bisa melaksanakan respon cepat, di samping juga layanan-layanan publik yang harus dilayani oleh SPKT. Ini juga bagian dari upaya kita untuk terus melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap kinerja kita terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Kapolri juga meminta personel-personel mengawal dari mulai distribusi sampai selesai makan untuk bisa mengetahui kondisi pada saat sebelum dan pasca makan. Ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa setelah makan, anak-anak kita dalam kondisi yang baik. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, menyusul serangkaian kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis, Polres Tasikmalaya melakukan langkah strategis untuk menjamin keamanan pangan di wilayahnya. Setiap menu yang didistribusikan kini wajib melalui uji laboratorium tim Dokes Polres Tasikmalaya. Menyusul terjadinya kasus keracunan massal pada program makan bergizi gratis di sejumlah daerah, Polres Tasikmalaya mengambil langkah cepat untuk mencegah dan mengantisipasi insiden serupa terulang. Polres Tasikmalaya melakukan pengawasan ketat. Setiap menu yang akan diberikan kepada masyarakat dan pelajar wajib melalui proses pengujian ketat di laboratorium Polres Tasikmalaya. Melalui tim Dokes Polres Tasikmalaya, setiap makanan diperiksa secara rutin untuk mengetahui keamanan dan kelayakannya. Pengujian dilakukan dengan metode kimia dan organoleptik guna mengidentifikasi adanya zat berbahaya dalam makanan. Sampel setiap menu dari Satuan Penyelenggara Program Gizi atau SPPG diperiksa secara harian di laboratorium Polres Tasikmalaya. Jika ditemukan adanya kandungan berbahaya atau dinilai tidak layak konsumsi, makanan tersebut langsung dibatalkan untuk didistribusikan. Polres Tasikmalaya memastikan pengujian makanan dilakukan dengan sesuai standar operasional prosedur yang ketat untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya dalam makanan yang didistribusikan.
Upaya pengamanan pangan tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Tim Polres Tasikmalaya melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses produksi, higienitas, pengemasan hingga distribusi. Setiap tahap dipantau ketat untuk menjamin makanan tetap aman sampai ke tangan penerima manfaat. Penerapan SOP ketat ini diharapkan dapat menjadi model keamanan pangan yang dapat diterapkan di daerah lainnya. Polres Tasikmalaya bertekad menjadikan program makan bergizi gratis sebagai contoh penyelenggaraan yang aman dan terkendali. Dari Humas Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen serius dalam mendukung pertumbuhan optimal generasi muda melalui program makanan bergizi atau MBG. Inovasi ini diwujudkan lewat Satuan Pengelola Penyelenggaraan Gizi atau SPPG Polri yang beroperasi di SPN Kupang. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh personel Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Bribda Egita Salsa untuk Anda. Pemirsa, dalam upaya mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan generasi sehat di Nusa Tenggara Timur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri pada Polda NTT terus menyalurkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap peningkatan gizi dan kualitas pendidikan di daerah. Dan tidak hanya itu, SPPG Polri pada Polda NTT juga berinovasi lewat Diva Project, yaitu pengolahan limbah dapur menjadi pupuk organik dan bahan bermanfaat sebagai langkah nyata menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Proses pengolahan makan bergizi gratis di sini tidak hanya sekedar memasak, melainkan sebuah siklus terpadu yang menjamin kebersihan, kualitas, dan pemenuhan standar gizi. Kegiatan harian yang intens ini dimulai sejak subuh pagi, menandai kesiapan Polda Nusa Tenggara Timur untuk secara konsisten menyediakan asupan terbaik bagi anak-anak sekolah, siswa, guru, hingga petugas posyandu di wilayah Kupang. Siklus dimulai dengan tahap persiapan yang sangat ketat. Sejak pagi dapur SPPG dipenuhi aktivitas petugas yang menyiapkan bahan-bahan segar seperti sayur, daging, dan telur. Dalam semangat menjaga higienitas, semua bahan dicuci bersih dan ditimbang secara presisi sesuai dengan kebutuhan. Memastikan setiap sajian tidak hanya lezat tetapi juga tepat secara porsi dan nutrisi. Setelah itu memasuki tahap proses pembuatan, para juru masak dengan cekatan mengelola bahan-bahan tersebut berdasarkan resep yang telah divalidasi oleh ahli gizi. Suasana dapur yang teratur dan penuh semangat menjadi saksi terciptanya MBG yang berperan vital dalam mendukung tumbuh kembang dan aktivitas penerima. Aspek kualitas menjadi perhatian utama sebelum makanan didistribusikan. Inilah peran tahapan pemeriksaan di mana tim pengawas melakukan inspeksi mendalam untuk memastikan makan bergizi gratis bebas dari kontaminasi, matang sempurna, dan konsisten dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Proses ini merupakan bentuk tanggung jawab moral tinggi dari SPPG Polri terhadap mutu setiap sajian yang akan dikonsumsi oleh publik. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, makanan segera memasuki tahapan pengemasan. Pengemasan dilakukan secara tertutup dan higienis, dengan setiap wadah diberi label jenis menu serta waktu makan. Kecepatan dan kehati-hatian petugas di tahap ini vital, memastikan makanan tetap hangat dan layak konsumsi setibanya di lokasi tujuan. Tak kalah penting, disiplin kebersihan pasca produksi diterapkan melalui proses cuci ompreng. Tahapan ini melibatkan pembersihan menyeluruh terhadap seluruh peralatan memasak dan wadah makanan. Tindakan ini krusial untuk menjaga sanitasi total di lingkungan dapur dan mencegah terjadinya kontaminasi silang pada siklus pengolahan hari berikutnya. SPPG Polri secara ketat menerapkan prinsip bersih, aman, dan siap pakai di setiap sudut dapur yang menunjukkan komitmen nyata terhadap standar higienitas tertinggi demi kesehatan masyarakat penerima MBG. Setelah seluruh proses pengolahan dan sanitasi tuntas, tiba pada tahap distribusi. Tim logistik bergerak cepat menggunakan kendaraan operasional untuk mengantar MBG sesuai dengan ketepatan waktu yang ditetapkan.
Jangkauan penyaluran MBG dari SPPG Polri SPN Kupang Polda Nusa Tenggara Timur sangat luas, menyentuh berbagai lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat, termasuk SMK Negeri 1 Kupang, SMP Negeri 1 Kupang, Posyandu Mawar, hingga TK Kemala Bayangkari. Hal ini menegaskan peran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pendorong kesehatan dan kesejahteraan. Antusiasme menyambut kedatangan MBG terlihat jelas di titik-titik distribusi. Dalam tahap penerimaan MBG di sekolah, petugas menerima dan melakukan verifikasi cermat terhadap jumlah, jenis, dan kondisi paket kiriman sebelum dibagikan kepada siswa, guru, dan petugas posyandu. Setiap porsi MBG yang disalurkan merupakan wujud nyata dedikasi, disiplin, dan semangat pengabdian Polri terhadap kesehatan generasi muda dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Melalui program ini, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan kehadirannya sebagai mitra strategis bangsa dan negara dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.